Salam Horas, saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kita hingga pada hari ini, pada hari Jumat 7 Februari 2025, kita masih diberikan waktu, sukacita, dan napas kehidupan. Kita dapat bersekutu dengan Tuhan untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan sebagai bekal, sebagai sumber kekuatan kita untuk melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Saudara-saudaraku terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Keluaran yang pasal yang ke-23, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Saudaraku terkasih, nas firman dari Allah ini disampaikan dari Allah sebagai perintah kepada Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel yang saat itu, agar bangsa Israel senantiasa hidup dalam kebenaran dan selalu berkata jujur, tidak berbohong, dan jangan sekali-kali membantu orang yang bersalah, apalagi bersaksi untuk kesalahan orang dimaksud. Demikian juga firman ini sampai kepada kita saat ini, saudaraku terkasih, di mana pada masa era teknologi yang maju pesat seperti saat ini, begitu cepatnya arus informasi kita terima. Mendapatkan informasi melalui sosial media, melalui internet, begitu banyak media-media yang bisa kita dapatkan informasinya untuk mendapatkan suatu sumber informasi. Walau terkadang informasi yang kita dapatkan itu belum tentu aktual atau sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Banyak berita hoax atau berita tidak benar beredar di media atau di kondisi saat ini, yang mana kita juga dituntut. Keterbukaan media saat ini yang masuk kepada kita diminta agar benar-benar teliti, menyaring, agar informasi yang sampai kepada kita itu tidak serta-merta kita terima apa adanya, bahkan langsung kita teruskan ke orang lain atau ke keluarga atau kepada siapa yang kita inginkan. Karena apa? Keakuratan atau kebenaran informasi yang kita terima itu belum tentu sesuai dengan fakta yang ada. Apabila informasi itu sampai kepada orang yang tidak tepat atau sehingga informasi itu disebarluaskan kembali, tentu berita itu akan menjadi tidak baik. Maksudnya adalah suatu kebohongan yang akan disebarkan, cenderung orang menyatakan kebohongan itu menjadi benar. Padahal sesuai fakta, kebohongan atau informasi itu sangatlah tidak tepat. Saudaraku terkasih, itu yang Tuhan harapkan dari kita melalui firman ini. Tuhan meminta kita, ada dua hal yang Tuhan minta kepada kita. Yang pertama, agar kita jangan pernah menyebarkan berita bohong atau hoax. Karena apabila kita menyampaikan berita bohong atau dusta, selain kita berdosa, juga menjadikan orang-orang yang menerima informasi tersebut akan keliru, akan salah dalam menerima informasinya. Apalagi apabila berita yang kita sebarkan itu berita yang menghasut orang lain misalnya, tentu tidaklah baik bila berita tersebut akan menyakiti hati sesama kita, terlebih mendukakan hati Tuhan kita. Yang kedua yang minta Tuhan dari kita atas firman ini adalah agar kita tidak pernah membantu orang yang bersalah dan menjadi saksi atas kesalahan orang tersebut. Tuhan mengajak kita untuk selalu berkata benar dan berkata jujur. Tuhan meminta kepada kita untuk memiliki integritas, menyatakan kebenaran. Katakan benar apabila benar, dan katakan salah apabila memang salah. Saudaraku terkasih, mari kita jadikan Tuhan Yesus Kristus dan Injil atau firman Tuhan yang benar-benar sebagai sumber informasi, sumber berita yang bisa kita dapatkan, yang dapat kita terima, yang menjadi penguat untuk kita, yang menjadi model atau penyemangat untuk kita dalam memberitakan. Tuhan meminta kita, firman yang disampaikan kepada kita dapat kita sebarkan melalui tindakan dan perbuatan kita, dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah. Melalui perbuatan dan tindakan kita menjadi berita sukacita, menjadi berita kebenaran firman Tuhan, agar tindakan kita itu menjadi teladan, menjadi contoh untuk orang, dan orang lain juga akan terberkati. Saudaraku terkasih, kiranya firman ini yang sampai kepada kita semakin memberikan kita hikmat dan pengetahuan,
bahwa firman Tuhan dari Tuhan Yesus Kristus dan Injil yang kita baca menjadi sumber informasi, menjadi sumber berkat untuk kita. Agar kita selalu menyatakan kebenaran, kita tidak pernah berkata dusta, dan kita tidak akan pernah menjadi saksi untuk orang-orang yang melakukan kesalahan. Justru dengan kita memperbaiki kesalahan orang, kita bersaksi memperbaiki kesalahan orang, kita akan memberikan pemahaman yang baru, pengertian yang baru kepada orang tersebut, agar orang dimaksud dapat memperbaiki diri, dapat memperbaiki perbuatan agar senantiasa berkenan kepada Allah. Saudaraku terkasih, mari melalui firman ini kita meminta hikmat dari Tuhan, agar setiap perkataan dan tindakan kita menjadi suatu tindakan yang benar, membantu sesama dengan menyebarkan kebaikan. Mari kita berkomitmen untuk selalu berkata jujur dan tidak pernah kita berkata bohong. Dan kita tidak pernah akan membantu orang yang bersalah, terlebih kita terlibat dalam kesalahan tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus atas kasih-Mu Tuhan yang menyapa kami melalui firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Pada hari ini Tuhan, Engkau memberitakan firman kepada kami agar kami berkata jujur dalam kehidupan kami, dan kami tidak akan pernah bersaksi dusta apabila ada orang berbuat salah. Tuhan mengingatkan kami agar kami selalu setia kepada-Mu Tuhan. Kami menjadi berbuat baik. Tuhan Yesus menjadi teladan kami dalam bertindak, bertingkah, dalam melaksanakan kehidupan kami sehari-hari. Ingatkan kami Bapa di atas segala kekurangan dan dosa kami, agar dalam kehidupan kami selalu bersaksi dalam kebenaran. Kami menjaga komitmen kami menjaga kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami selalu bersaksi dalam kebenaran firman Tuhan, dan kami tidak pernah melindungi orang yang bersalah. Kami akan bersaksi menyatakan dan benar, dan menyatakan salah memang apabila itu salah. Ingatkan kami Tuhan, agar kami selalu berbuat baik, menjadi teladan dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, kemanapun kami berlangkah. Tuhan Allah Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu saat ini dimanapun berada. Apabila saat ini ada jemaat-Mu yang dalam masa sakit, berikan kesembuhan, berikan kekuatan bagi yang lemah. Tambahkan sukacita di situ keluarga dimanapun jemaat saat mulai berada Tuhan Yesus. Berkati juga pelayanan kami dengan gereja ini Tuhan, agar kiranya pelayanan kami semakin baik ke depannya. Bimbing kami Tuhan, ajari kami, agar kami selalu memberikan yang terbaik pelayanan kami di tengah-tengah gereja-Mu ini. Berkati bangsa dan negara kami, semoga pemerintah kami memberikan yang terbaik, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, agar dapat melayani kami bangsa dan negara kami ini, melayani rakyat dengan baik, agar kami sejahtera Tuhan menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar tidak terhalang berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.